Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lama saya tidak buat konten lagi terkait masalah network marketing. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan yang terbaik. Akhir-akhir ini dunia network marketing, dunia persilatan network marketing lagi heboh ya. Kenapa? Ya, karena teman-teman tahu sendiri dah. Ya kan, saya tidak perlu bahas ini, yang bagi pelaku network marketing yang paham lah pasti. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing terkait masalah sejarah lahirnya network marketing di dunia serta sejarah lahirnya PT Renner Inti Internasional atau Renner Syariah di Kota Makassar. Langsung saja teman-teman sekalian. Pada tahun 50-an itu di Michigan, USA sana, itu ada seseorang yang mempunyai produk yang dia pasarkan secara konvensional. Kemudian dia melihat di sana banyak pemuda yang pengangguran. Jadi banyak pemuda pengangguran. Kemudian beliau menawarkan kepada pemuda-pemuda yang pengangguran itu, siapa yang bisa menjual produk saya dan siapa yang bisa merekrut agen baru juga untuk juga menjual produk saya dan seterusnya, maka akan mendapatkan fee, akan mendapatkan keuntungan. Nah, gitu. Nah, singkat cerita, setelah kemudian ditawarin seperti itu, pemuda pengangguran ini kemudian menangkap peluangnya dan mulai promosikan produk, kemudian membina agen-agen baru juga untuk kemudian lebih profesional dalam jualan produk tersebut. Tahu tidak teman-teman? Omset dari pengusaha tersebut melejit. Omset dari perusahaan tersebut melejit. Akhirnya orang tersebut itu membuat SOP atau membuat hal itu menjadi baku, dan itulah sejarah lahirnya MLM di dunia. Itu pada tahun 50-an. Kritik saya jika saya salah ya, tapi itu yang sempat saya baca. Dan MLM itu tersebut teman-teman, atau perusahaan network marketing itu sampai sekarang itu masih ada, masih berdiri dan terus berkembang. Saya tidak tahu sudah berapa puluh negara perusahaan itu berkembang ya. Jadi ini membantah pendapat orang di luar sana yang mengatakan bahwa bisnis network marketing itu adalah bisnis musiman. Dan sampai sekarang pun begitu banyak perusahaan-perusahaan network marketing yang lahir dan terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang. Sekali lagi ini membantah pendapat orang di luar sana yang mengatakan bahwa bisnis network marketing atau industri network marketing itu adalah bisnis musiman. Kalau saya tidak salah, perusahaan itu yang berdiri pada tahun 50-an, itu tepatnya pada tahun 1959. Dan sampai sekarang itu pun masih berdiri kokoh dan terus berkembang itu perusahaannya. Kalau saya tidak salah sih ada yang mengatakan sudah 5 generasi. Sudah 5 generasi ya. Nah, itulah sejarah singkat yang sempat saya sharingkan tentang sejarah lahirnya sistem penjualan langsung atau network marketing, atau kita kenal juga dengan direct selling, atau biasa orang bilang multi level marketing atau MLM. Selanjutnya saya ingin membahas atau sharingkan terkait masalah sejarah lahirnya PT Renner Inti Internasional di Kota Makassar, atau yang kita kenal dengan Renner Syariah, dengan produk luar biasanya pupuk paten. Jadi begini, ada seorang pemuda ini adalah pemuda kampung, betul-betul asli kampung. Kenapa? Karena saya pernah ke rumahnya. Itu kalau kita masuk itu lewat hutan-hutan teman-teman sekalian. Kita tidak yakin kalau di kampung itu di dalam itu ada kampung, karena kita melewati hutan aslinya, tempat terpencil. Jadi pemuda ini kemudian punya impian untuk memutuskan rantai kemiskinan di keluarganya. Akhirnya dia merantau ke Makassar untuk kuliah dengan impian ingin pergi bekerja ke luar negeri. Kenapa? Karena dia pikir kalau bekerja ke luar negeri itu bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Kenapa? Dia punya impian untuk memutuskan mata rantai kemiskinan di keluarganya, karena dia dari keluarga miskin dan daerah terpencil di Kabupaten Bone. Singkat cerita, kemudian dia ke Makassar, kemudian sambil kuliah setelah itu pernah ikut kursus-kursus juga supaya bisa kerja di luar negeri. Nah, pada saat kuliah tersebut teman-teman, dia kenal dengan dunia network marketing. Ya, dia mengenal industri network marketing dan dia mulai bergabung dan terjun dan serius di situ. Kenapa? Karena dia memang punya dendam, ingin memutuskan rantai kemiskinan di keluarganya. Singkat cerita, pemuda ini kemudian akhirnya bisa menikah, bisa beli mobil,
bisa beli apartemen, bisa beli tanah, bisa punya aset yang lumayan banyak itu dari industri network marketing. Singkat cerita, dia punya sahabat ya. Dia punya sahabat, kemudian sahabatnya ini menawarkan peluang. Bagaimana kalau terjun ke dunia properti? Akhirnya dua sahabat ini kemudian mendirikan perusahaan properti. Setelah terjun ke dunia properti, ternyata tidak sesuai yang dia ekspektasinya. Karena kalau di MLM itu atau di network marketing, dia melihat kemodalan cuma sekali tapi penghasilannya berkali-kali, bahkan bisa miliaran. Sedangkan di dunia properti awalnya itu kita keluar duit, keluar duit, keluar duit, keluar duit. Bahkan untuk mendapatkan hasil miliaran kita butuh, ya kata kata sahabat saya, kebetulan ada sahabat saya juga dia di properti, untuk mendapatkan 1 miliar itu kita butuh modal 10 miliar. Nah, terkadang juga keuntungan dari satu pembangunan, satu proyek itu besar, tapi kalau dengan proyek-proyek yang lain terkadang itu malah minus. Kenapa? Karena kadang kita bangun sesuatu ternyata tanahnya bersengketa lah, macam-macam lah, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, akhirnya dia ingin putuskan kembali ke dunia network marketing. Perusahaan itu kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya, silakan Anda lanjutkan perusahaan properti ini, saya akan kembali ke dunia network marketing. Dia mencari perusahaan network marketing yang ideal menurut dia. Jadi tentu dia sudah punya pengetahuan tentang network marketing atau perusahaan network marketing yang ideal untuk dipakai berjuang, sebagai kapal dia untuk berjuang. Kenapa? Karena dia melihat bahwa network marketing ini betul-betul konsep bisnis yang luar biasa, konsep bisnis yang sangat-sangat luar biasa. Tinggal nih kita jangan sampai salah pilih. Jadi dia sudah punya punya kriteria sendiri memilih perusahaan yang ideal. Nah, kebanyakan kita ini kan jarang memilih perusahaan network marketing. Biasanya perusahaan network marketing yang datang kepada kita, yang memilih kita. Tapi berbeda dengan Pak CEO. Beliau memang yang mencari perusahaan. Akhirnya dia masuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Tapi dia tidak ketemu. Jadi ada yang perusahaan yang marketing plan-nya bagus, produknya lagi yang kurang bagus. Ada produk yang bagus, ya, legalitasnya juga sudah bagus, dan support sistemnya lagi yang bermasalah. Jadi dia punya kriteria sendiri terkait masalah perusahaan network marketing yang ideal. Jadi dia masuk perusahaan A, dia keluar, masuk lagi perusahaan B, dia keluar, masuk lagi perusahaan C, dia keluar. Akhirnya dia sampai ke Pulau Jawa, teman-teman. Dia keliling cari perusahaan yang ideal. Jadi betul-betul dia yang berkelana mencari perusahaan yang ideal, kan dia tahu bahwa network marketing itu adalah konsep bisnis yang luar biasa. Singkat cerita, karena setelah kemudian kemana-mana kemudian dia tidak mendapatkan perusahaan yang ideal untuk dia berjuang untuk mewujudkan impiannya, akhirnya dia putuskan untuk membuat perusahaan network marketing sendiri. Jadi itulah sejarah lahirnya Renner Syariah, teman-teman, atau PT Renner Inti Internasional. Nah, saya lanjut. Sebelum kemudian lahirnya PT Renner Inti Internasional ini, itu kan sudah ada konsepnya. Nah, bertepatan waktu itu datang ke Makassar guru kita, Ustadz Andre Raditya. Jadi Ustadz Andre Raditya ini adalah owner dari Sejum, Sedekah Jumat, dan beliau adalah tulis buku bestseller juga. Buku beliau itu adalah Rezeki Level 9. Nah, singkat ceritanya, Pak CEO kemudian bersama Pak Agus, bersama Ustadz Yusuf, nanti saya cerita lagi kenapa mereka ini bisa ketemu. Jadi Pak CEO, kemudian Ustadz Yusuf, kemudian Pak Agus ini bertemu dengan Ustadz Andre Raditya. Bertemu kemudian mengkonsultasikan, minta saran, minta pendapat bagaimana jika kemudian konsep network marketing yang saya akan buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia paparkan semua di situ, teman-teman sekalian. Nah, setelah dipaparkan, ada tanggapan menarik dari Ustadz Andre Raditya. Ustadz Andre Raditya mengatakan seperti ini, too good to be true. Ya, kalau saya tidak salah seperti itu bahasa Inggrisnya ya, karena beliau waktu itu dia berbahasa Inggris seperti itu. Artinya begini, terlalu bagus kalau menjadi kenyataan. Artinya setelah dipaparkan konsep bisnis dari PT Renner Inti Internasional ini, itu belum lahir ya, baru dikonsultasikan. Beliau mengatakan terlalu bagus ketika hal ini menjadi kenyataan. Itu kata Ustadz Andre Raditya. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, apa yang dikonsultasikan waktu itu jauh lebih bagus saat ini. Kenapa? Karena Renner Syariah terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih bagus.
Lalu bagaimana kok bisa nih Pak Agus kok ketemu Pak Nasir, ya Pak CEO? Jadi mereka sebenarnya sudah sahabatan lama. Dan ada pernyataan Pak Agus yang menarik bahwa ketika Pak Nasir membuat perusahaan PT atau network marketing, apapun posisi Pak Agus di perusahaan tersebut, di posisi perusahaan yang lama, dia akan tinggalkan dan ikut ambil bagian di perusahaannya Pak Nasir. Kenapa? Dan dia paham betul, tahu betul bagaimana sepak terjang, ya, pengetahuan, skill dan seterusnya dari Pak CEO PT Rainer Inti Internasional. Jadi kurang lebih begitulah sejarah lahirnya dari PT Rainer Inti Internasional. Dan ini betul-betul luar biasa teman-teman sekalian. Waktu saya mengikuti APRI Award, beberapa kali saya mengikuti APRI Award, Pak CEO kita, PT Rainer Inti Internasional itu beberapa kali dapatkan penghargaan langsung dari Ketua MPR RI Republik Indonesia. Dahsyat full. Dan bukan sampai di situ, beliau dicalonkan menjadi ketua APRI. Jadi APRI ini teman-teman sekalian adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, satu-satunya asosiasi atau organisasi di bawah WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. Jadi WFDSA ini adalah organisasi network marketing dunia. Di setiap negara ada organisasi kepercayaannya, dan setiap negara itu cuma satu, yaitu APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, APLI mungkin melihat sepak terjang dari Pak CEO ini yang luar biasa, sehingga kemudian beliau menjadi kandidat ketua APLI. Tapi beliau mengundurkan diri waktu itu karena ingin fokus di perusahaannya PT Rainer Inti Internasional. Tetapi Pak CEO ini juga akhirnya tetap tergabung di APLI sebagai pengurus inti. Jadi beliau ini adalah pengurus APLI pusat. Jadi beliau sibuk selain mengurus perusahaannya juga mengurus sistem dan seterusnya masalah network marketing itu sendiri. Jadi inilah sejarah singkat lahirnya perusahaan Rainer Syariah. Dan saya bisa pastikan bahwa apa yang dikonsultasikan kepada Ustadz Andri Raditya waktu itu, ketika Ustadz Andri Raditya mengatakan bahwa terlalu bagus ketika menjadi kenyataan, saya berani garansi 100% bahkan 1000%, apa yang dikonsultasikan saat itu jauh lebih bagus saat ini. Jauh lebih bagus saat ini. Kenapa? Karena selama saya bergabung di perusahaan ini sudah melakukan perubahan kurang lebih 3 kali, termasuk dalam hal perubahan marketing plan-nya. Kalau misalkan selama ini kita mendengar bahwa ketika ada perusahaan melakukan perubahan marketing plan itu banyak yang komplain bla bla bla, itu wajar saja. Tapi saya mengalami hal yang berbeda. Justru saya menunggu kapan lagi nih ada perubahan sistem. Kenapa? Karena setiap terjadi perubahan sistem itu makin luar biasa, makin dahsyat, makin luar biasa. Makin dahsyat. Jadi memang saya pernah mendengar langsung Pak CEO mengatakan seperti ini ketika ada yang komplain waktu itu atau ada yang memberikan kritikan bahwa katanya penyakitnya sebuah perusahaan network marketing itu ketika sudah sukses itu merubah marketing plan. Ya kan? Nah, waktu itu Pak CEO menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak menjamin bahwa apa yang ada sekarang itu terus yang berlaku. Kenapa? Karena kalau ada yang lebih bagus lagi dari apa yang sekarang, dia berani merubah menjadi lebih baik lagi walaupun habis duit ratusan juta. Kenapa? Karena itu luar biasa teman-teman. Dan ini kami alami, saya pribadi alami. 3 kali perubahan sistem itu makin dahsyat, makin full dan luar biasa. Kenapa? Karena kemarin itu nanti teman-teman pelajari sendiri dah. Dan bisa tanya orang-orang Rainer Syariah yang mulai dari awal sampai sekarang, saya garansi 100% dia akan mengatakan hal yang sama. Karena saya pun betul-betul mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi terus berinovasi menuju ke hal yang lebih baik. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, saya juga ingin sharing. Ada pengalaman sedikit dah, cetek lah ilmu saya dalam hal multi level marketing. Tapi jika saya boleh mengambil pernyataan dari beberapa tokoh-tokoh network marketing, entah saya lupa apakah ini dari Jim Donen. Jadi Jim Donen ini teman-teman itu adalah pendiri pencetus dari support system 21. Ya, itu adalah support system pertama di network marketing dunia. Jim Donen ya, buku-bukunya luar biasa banyak sekali. Beliau juga bersahabat dengan Mary Arnold. Nah, entah di buku mana yang saya pernah dengar itu dan saya pernah baca kah,
lupa. Yang jelasnya begini teman-teman. Beliau melakukan riset dan ini perlu kita dengar. Kenapa? Karena beliau memang tokoh network marketing. Beliau memaparkan bahwa kemampuan rata-rata orang membangun jaringan itu 2,6 kalau saya tidak salah, ya, 2,6. Jadi kalau dibulatkan ke atas jadi 3, dibulatkan ke bawah jadi 2. Artinya begini, kemampuan rata-rata orang membangun jaringan itu kalau bukan 3 jalur ya 2 jalur teman-teman. Kalau dibulatkan ke atas jadi 3 jalur, kalau dibulatkan ke bawah ya 2 jalur. Nah, sedangkan konsep network marketing itu atau sistem pemasarannya, marketing plan-nya itu kan ada beberapa, ada matahari, ada binary, ada macam-macam teman-teman sekalian ya. Itulah. Nah, kalau binary, bina kiri, bina kanan 2 jalur, tapi banyak saya lihat ini menurut pemahaman saya, teman-teman maaf jika saya salah dan kritik saya jika saya salah. Binary itu kan pada dasarnya kita membangun jaringan kiri kanan 2 jalur. Tapi jika kemudian pendaftarannya bisa banyak hak usaha, itu jadinya kayak matahari kan, jadinya banyak jalur yang harus dikerja. Misalkan nih Anda ngambil misalkan 3 titik nih, 3 user ID, kan saya pernah jalankan perusahaan seperti itu, 3 ID berarti harus membangun 4 jalur. Kalau misalkan Anda ngambil 7 titik saja, 7 titik berarti Anda harus membangun 8 jalur. Anda mau mengambil 15 titik berarti harus Anda membangun berapa tuh? Ya kan, kalau ngambil 31 titik, kalau 15 titik kan 16 jalur, kalau 31 titik berarti 32 jalur. Wow, luar biasa. Sedangkan menurut buku tersebut dari toko network marketing, kemampuan rata-rata orang membangun jaringan itu cuman kalau bukan 3 ya 2,6. Kalau dibulatkan ke atas ya jadi 3 jalur, kalau dibulatkan ke bawah ya jadi 2 jalur. Dan kita tidak bisa tidak mengimani hal ini. Kenapa? Karena kita akan membangun jaringan di mana jaringan yang akan kita bangun ini berbagai macam latar belakang. Artinya orang umum akan bergabung. Sedangkan kemampuan rata-ratanya adalah kalau bukan 2 ya 3. Makanya sering kita lihat orang ngambil, kalau Anda mau berpenghasilan banyak ambil 3 titik, 7 titik dan seterusnya. Di bisnis saya sebelumnya, keteteran kita. Tidak mampu, akhirnya tidak mampu menjalankan. Tidak mampu menjalankan, hanya ada 1-2 orang yang mampu. Kenapa? Karena memang kemampuan rata-rata kita hanya seperti itu, membangun jaringan. Nah, disinilah saya lihat banyak kemudian kita terjebak. Juga owner-owner atau CEO perusahaan mungkin beliau paham lah, tapi saya tidak tahu apa dasarnya sehingga tidak melakukan sesuai itu. Contoh misalkan di Rainer Syariah, di PT Rainer Inti Internasional ini teman-teman sekalian, itu kalau teman-teman mau membangun jaringan, katakanlah ngambil 7 ID, user ID, 7 user ID, 3 user ID, 1 user ID, saya garansi lebih besar bonusnya yang 1 user ID. Kan kita bingung ya. Kalau saya kemarin di perusahaan saya sebelumnya itu justru kita harus ngambil banyak titik supaya bisa berpenghasilan besar. Justru kalau di sini teman-teman cukup 1 user ID saja. Walaupun boleh ngambil 3, walaupun boleh ngambil 7. Dan saya belum pernah closing orang ngambil 3 titik. Belum pernah ya. Jujur, saya sudah 4 tahun menjalankan network marketing atau Rainer Syariah. Saya belum pernah closing orang ngambil sampai 7 titik. Apalagi 3 titik pun. Seingat saya belum pernah saya closing langsung. Saya sarankan cuma 1 ID saja. Kenapa? Saya ingin Anda sukses besar dengan 1 ID itu. Karena percuma juga banyak toko kalau tidak jalan. Dan ini juga tidak bisa kita salahkan perusahaan-perusahaan yang kemudian mengadopsi hal seperti itu. Kenapa? Karena memang ketika kita lihat marketing plan-nya, ketika katakanlah misalkan dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero, kemudian dapat 1 miliar atau 2 miliar, setelah itu mentok, selesai di situ. Tidak capaian lagi. Dia cuma tinggal dapat bonus-bonus seperti yang lain itu. Tapi kalau untuk pencapaian berikutnya selesai di situ, maka tidak ada pilihan lain. Dia harus, apalagi kalau misalkan dia memang pemain, maka dia harus buka titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, titik ketujuh, titik dan seterusnya. Akhirnya makin banyak hal yang harus diperhatikan, makin banyak hal yang harus dikerjakan. Kapan passive income-nya? Kan gitu. Nah, tapi kita tidak bisa salahkan teman-teman, karena memang konsep marketing plan-nya seperti itu. Kalau saya pun bergabung di perusahaan seperti itu dan saya punya jiwa marketing yang katakanlah ya di atas rata-rata, katakanlah begitu, maka saya akan mengambil lebih dari 1 user ID. Saya akan ngambil lebih banyak, kadang 7 kali 15. Kenapa? Karena kalau sudah mentok kan selesai.
Iya kan? Karena itu juga capaian yang membuat kita bergemuruh untuk mengejar. Lalu bagaimana konsep bisnis atau marketing plan di Renner Syariah? Itu sederhana teman-teman. Tidak ada paket-paket pendaftaran yang lain, cuma satu paket saja. Dan satu user ID itu sudah cukup menurut saya. Kenapa? Karena ketika ada double reward teman-teman. Ada reward berulang, dan reward berulang ini ada dua. Ada reward berulang untuk kalangan leader di bawah, apa leader lah ceritanya. Ada reward berulang untuk top leader ke atas. Kalau untuk di bawah namanya bonus level, itu udah besar. Jadi saya lihat semua lini mendapatkan bonus yang besar. Nah teman-teman sekalian, di Rainer Syariah ketika orang sudah mendapatkan motor itu kan naik dapatkan mobil, setelah dapatkan mobil biasanya naik dapat Pajero, setelah dapat Pajero dapat 1 miliar. Nah setelah 1 miliar kan biasanya mentok tuh, atau biasa sampai 2 miliar kalau perusahaan yang sebelumnya seperjalan. Tapi kalau di Rainer teman-teman ada 1 miliar berulang-ulang. Selain kita dapatkan 100 juta per bulan, kemudian ada bonus lainnya, itu ada namanya 1 miliar berulang di posisi teratas tuh. Jadi tidak ada mentoknya. Anda mau berpenghasilan berapa sih per bulan? Ya kan? Jadi tinggal satu user ID itu ditusuk sate terus sehingga kemudian terjadi gulungan karena memang ada satu prinsip membangun network marketing itu yang namanya membakar gedung, membakar dari bawah. Nah, bagaimana kita bisa membakar dari bawah kalau banyak jalur yang kita bangun? Ya kan? Bagaimana coba nih kita bisa bakar gedung kalau terlalu banyak jalurnya tuh? Dibakar di sini menyala, di sini lagi mau dibakar mati di sini. Di sini dibakar, jalur sini dibakar menyala, kemudian kita pindah di sini mati di sini. Ini kapan sampainya? Tapi kalau cuma satu titik, satu jalur tuh bang susah itu tergulung terus tuh. Karena kenapa? Karena capaian ke atasnya tidak ada puncaknya, jalan terus. Nah inilah konsep ada namanya reward berulang 100 juta berulang-ulang, kemudian 1 miliar berulang-ulang. Dan teman-teman sekalian yang masih awam terkait masalah network marketing, teman-teman coba deh pelajari, karena aturan main network marketing itu jelas. Kalau aturan dari pemerintah itu peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 tentang penjualan langsung. Itu diatur oleh undang-undang teman-teman sekalian. Dan ada juga fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 79 garing DSN garing 7 garing 2009. Jadi aturan main dari pemerintah jelas, aturan main dari fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahwa perusahaan network marketing yang ingin mendapatkan sertifikat syariah dari DSN, dia harus memenuhi kurang lebih 13 syarat. Dan alhamdulillah Renner ini, PT Renner Inti Internasional adalah satu-satunya perusahaan network marketing di luar Pulau Jawa yang mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI, dan satu-satunya perusahaan dari Indonesia Timur yang mendapatkan terdaftar sebagai anggota APLI. Dan tidak hanya terdaftar sebagai anggota APLI teman-teman, Pak CEO ini adalah pengurus inti APLI tuh. Berapa kali dapat penghargaan langsung dari Ketua MPR RI. Dan saya lah yang menyaksikan langsung karena saya sering hadir di acara Renner, apalagi APLI Award di Jakarta, ya, bersama kemudian pejabat-pejabat negara. Dan alhamdulillah yang ingin saya sampaikan juga, kalau di pusat itu teman-teman sekalian, antara perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu kita saling support untuk membangun network marketing itu sendiri. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang awam terkait masalah network marketing. Jadi inilah sharing singkat, bukan singkat, bisa bersetengah jam, masalah sejarah pertama lahirnya perusahaan network marketing di dunia, yaitu kurang lebih kalau saya tidak salah tahun 1959. Sampai sekarang masih ada, dan lahir lagi perusahaan-perusahaan yang lain dan sejarah Renner Syariah dari Kota Makassar. Dan kabar baiknya teman-teman, Renner Syariah ini baru dimulai sebenarnya, karena kantor cabang di Kota Padang baru beberapa hari resmi, ya kan? Di Kota Pontianak baru beberapa hari kita dikirimkan produk sana 1 truk, ya kan? Jadi kantor cabang di Pontianak baru, di Banjarmasin baru, kecuali di Medan udah cukup lama ya, udah berapa lama gitu. Tapi ini kita baru memulai teman-teman sekalian. Dan saya melihat langsung, dan saya melihat ya, karena saya ketemu ya sama top leader ya, sering ketemu.
Kalau cuma penghasilan 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, 500 juta per bulan itu Ranger Syariah teman-teman. Dari satu akun. Bahkan penghasilan miliaran per bulan itu teman-teman. Fakta ini. Tapi kenapa Ranger Syariah? Iya, karena memang kami dilarang. Kami dilarang oleh support system untuk promosikan bonus-bonus, pamer bonus, kami dilarang teman-teman sekalian. Tidak etis kata beliau, kata support system kita Rainer Akademi. Tapi saya garansi, saya pastikan 100% kalau cuma penghasilan ratusan juta per bulan, 300 juta per bulan, 400 juta per bulan, banyak teman-teman. Bahkan 1,3 miliar per bulan. Paling baru mulai, ya kan? Baru mulai Rainer Syariah ini. Nah, sebenarnya saya mau bahas banyak ya. Nantilah kita sharing-sharing. Jadi yang teman-teman yang penasaran dengan Rainer Syariah, boleh deh main-main pelajari nih. Luar biasa nih, diakui oleh pemerintah, bahkan berapa kali dapat kemudian penghargaan dari Ketua MPR RI. Oke ya, mungkin ya kita gaungnya biasa-biasa saja, tapi alhamdulillah Bian udah punya kantor cabang di Medan, di Padang, kemudian Pekanbaru Riau, Banjarmasin, Pontianak, kemudian di Palu, dan akan terus dibuka kantor cabang di berbagai provinsi dan kota. Oke ya. Jadi ayo ikut ambil bagian di perusahaan network marketing. Teman-teman bisa kok perusahaan mana saja, tapi saran saya, sebelum Anda bergabung di perusahaan network marketing, Anda jangan bergabung karena teman, Anda jangan bergabung karena leader, Anda jangan bergabung karena tidak enak, dan Anda jangan bergabung karena berbagai hal. Anda harus bergabung karena betul-betul yakin dengan perusahaan itu. Dan ketika Anda yakin dengan perusahaan itu, Anda harus punya kriteria terkait perusahaan yang Anda ingin masuki. Jangan selalu kemudian tidak enak, ikut-ikutan, jangan. Anda harus punya kriteria tersendiri terkait masalah perusahaan network marketing. Jangan ikut-ikutan. Oke ya. Kalau teman-teman bingung bagaimana, teman-teman bisa baca beberapa buku referensi saya dari buku Robert T. Kiyosaki, Business School dan Bisnis Abad 21. Atau teman-teman bisa baca bukunya GoPro dari Eric Worre. Kebetulan saya punya bukunya. Oke. GoPro, oke, ini teman-teman bisa Business School. Ini saja teman-teman, kalau teman-teman ingin cari referensi di network marketing yang ideal menurut teman-teman, bisa baca dulu yang pertama ini, Business School, kemudian bahasa bisnis abad 21, kemudian yang terpenting GoPro. Teman-teman baca sehingga teman-teman punya kriteria memilih perusahaan network marketing. Jangan ragu, jangan takut untuk mengatakan tidak terhadap network marketing yang tidak sesuai kriteria Anda. Kenapa? Ini untuk masa depan Anda. Jangan bergabung karena teman, jangan bergabung karena tidak enak, jangan bergabung karena rayuan leader dan seterusnya. Anda harus punya pengetahuan tersendiri terhadap network marketing. Sehingga apa? Sehingga Anda betul-betul paham, Anda bisa berjuang, dan Anda yakin apa yang Anda perjuangkan.